Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Coders. Jumpa lagi dengan saya Hafid Rais di channel Coders Berdasi. Baik, sahabat Coders. Di video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu operator logika. Apa itu operasi logika dan bagaimana simbol-simbolnya? Tentunya penasaran kan? Nah, sahabat Coders, don't skip this video, enjoy this channel, and let's go. Baik, sahabat Coders, sebelum kita melakukan praktek codingan tentang bagaimana operasi logika itu dijalankan di Python, ada baiknya kalau saya jelaskan dulu secara singkat tentang apa sih operator logika. Bagaimana sih operator logika? Nah, saya coba jelaskan dulu secara singkat ya, secara teori. Operator logika. Operator logika di Python adalah operator yang melakukan operasi data boolean. Jadi, nilai daripada operator logika ini hanya bertipe data boolean. Ada empat jenis operator logika nanti yang akan kita pelajari di Python ini. Yang pertama, operator NOT. Yang kedua, operator AND. Yang ketiga, operator OR. Dan yang keempat adalah operator XOR. Di mana keempat operator tersebut di atas hanya menjalankan atau mengoperasikan data boolean, true atau false. True itu akan bernilai 1 dan false itu akan bernilai 0. Baik, kita mulai dari operator NOT. Operator NOT ini sebenarnya adalah operator negasi atau penegasan atau kebalikan. Misalnya kalau inputnya bernilai true, maka outputnya akan bernilai false. Itu adalah sebuah operator dari NOT. Berikut tabel kebenarannya. Lihat, ketika inputnya bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Sebaliknya, apabila inputnya bernilai 0 atau false, maka outputnya akan bernilai 1. Cukup simpel kalau operator NOT. Selanjutnya kita lanjut ke operator berikutnya, yaitu operator AND. Operator AND, dia akan bernilai benar ketika kedua input itu bernilai true. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel kebenarannya. Lihat tabel kebenaran ininya teman-teman ya. Ketika inputnya A misalnya 1 atau true, kemudian B juga bernilai 1 atau true, maka output daripada C akan bernilai true. Nah, sebaliknya, jika salah satunya bernilai true kemudian yang kedua bernilai false, maka dia akan tetap false. Atau kedua-duanya bernilai false, maka akan tetap bernilai false. Inilah tabel kebenaran daripada operator AND itu sendiri. Dan untuk function di Python menggunakan function AND dalam kurung balas kurung. Ini adalah perintah atau sintaksnya ya. Kemudian kita lanjut ke operator berikutnya, yaitu operator OR. Operator OR adalah operator yang apabila false saat kedua operannya bernilai false. Jadi ini kalau semuanya bernilai false, maka dia akan bernilai false. Kita lihat tabel kebenarannya. Kita lihat ketika semuanya true atau salah satunya bernilai true, maka outputnya akan bernilai true. Tetapi kalau semuanya false, inputnya bernilai false, 0, maka
outputnya akan bernilai false. Untuk perintah atau sintaks daripada OR ini, dia menggunakan fungsi OR dalam kurung balas kurung. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nanti mungkin di prakteknya akan lebih jelas lagi. Kemudian kita lanjut ke operator selanjutnya, yaitu XOR. XOR atau OR eksekutif. Nah, OR eksekutif ini dia akan bernilai output akan bernilai 1 apabila salah satu inputnya itu bernilai 1 atau tidak sama. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel kebenarannya ya. Lihat, ketika inputnya bernilai 1, kemudian B di sini bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Tetapi kalau salah satunya bernilai true, misalnya A true, B-nya false, maka outputnya akan true. Sebaliknya, kalau misalnya A 0, B-nya 1, maka tetap akan bernilai 1. Jadi sifat dari XOR ini adalah kalau salah satunya bernilai atau tidak sama, inputnya tidak sama, misalnya input A 1, input B 0, maka dia akan bernilai 1 ya. Tetapi kalau misalnya kedua inputnya itu nilainya sama, maka dia akan bernilai 0 atau false. Nah, di operator logika ini yang paling ditekankan adalah teman-teman harus hafal dari masing-masing tabel kebenaran dari setiap operator. Ini dia teman-teman ya. Teman-teman harus hafal ini. Operator NOT tabel kebenarannya seperti apa? Operator AND dia sifatnya seperti apa? Ya. Tabel kebenarannya bagaimana? Operator OR juga tabel kebenarannya seperti apa? Dia akan bernilai true, false, itu kondisi inputnya seperti apa ya. Di sini sangat jelas ya. Di tabel kebenaran ini sangat jelas. Nah, saya kira untuk teorinya kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut ke praktiknya. Kita akan cocokkan apakah tabel kebenaran ini akan sama ketika kita eksekusi di Python ya. Kita akan lanjut ke prakteknya teman-teman ya. Nah, sahabat coders, sekarang kita buka PyCharm ya. Kita buka PyCharm-nya karena kita akan membuktikan teori apakah sama antara teori dengan prakteknya ya. Kita akan jalankan operasi logikanya di PyCharm ini. Saya masih tetap menggunakan PyCharm. Jadi buat teman-teman yang menggunakan selain dari PyCharm, silahkan ya, tidak masalah karena bisa juga digunakan. Sini saya akan buat directory baru ya, yaitu yang ke-9 ya, ke-9 operator. Nah, kemudian saya buat Python file lagi, saya beri nama operator logika.py. Oke, sini PyCharm-nya sudah terbuka ya. Nah, yang pertama kita akan coba ke operator NOT dulu. Operator NOT. Kita punya value atau variabel A sama dengan 1, B sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita print. Kita buat dulu not.
C sama dengan not A. Dan kita coba lihat print not A sama dengan koma variabelnya. Kita coba run ya. Not A sama dengan false. Karena di sini 1, maka dia akan bernilai false. Atau coba kita casting ya. Coba kita casting ke integer ya. Supaya nilainya jadi integer. Coba kita run. Ya, not A sama dengan 0. Ya. Kemudian kita coba C sama dengan integer not B ya. Kemudian kita copy saja ke bawah, not B sama dengan, kita lihat ya, B di sini bernilai 0. Ketika kita not B, maka dia akan bernilai 1 ya teman-teman ya. Coba ini saya pindahkan ke samping ya. Coba saya right top ya. Ya, right top ya. Kita sampai ini, kita perkecil dulu. Kemudian ini ya, baik ya, jelas ya teman-teman ya. Not A sini 1, not A adalah 0, not B di sini nilainya 0, di sini adalah 1 ya. Gampang ya kalau operator not, karena sifatnya hanya kebalikan dari inputnya ya. Kemudian kita lanjut ke operator berikutnya, yaitu operator AND ya. AND kita buat variabel dulu, misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 1 ya. Jadi semuanya 1 dulu ya. Jadi inputnya sama-sama true. Jadi C sama dengan, maaf, kita buat dulu untuk membedakan, kita buat dulu seperti ini kita copy N ya, supaya bisa membedakan ya, N. Kemudian C sama dengan apa tadi, integer, kita casting dulu A ya, N B. Nah, kita print A N B sama dengan ya, koma C. C ini variabel ya, dari sini ya kita panggil. Coba kita run. A N B sama dengan 1 ya, 1 ya, karena A dan B ini sama, masing-masing nilainya true ya. Kemudian ini kita copy saja, ini kita copy,
Kita copy ini kita hapus ya. Kemudian A-nya 1, B-nya 0 ya. Jadi integer A and B sama dengan C ya. Kita lihat ketika bernilai 1 dengan 0, maka A and B akan bernilai false ya. Akan bernilai false. Nanti kita kalau sudah kita uji semua operatornya, nanti kita cocokkan dengan tabel kebenaran masing-masing daripada operator ya. Kita buat dulu. Kemudian 1 dan 0 sudah, kita buat lagi. Ini kita copy ya, kita copy saja. Kita copy. Kemudian sekarang A-nya bernilai 0, kemudian B-nya bernilai 1. Ya. A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 1. A and B itu nilainya kira-kira berapa? Kan? Nah, A-nya 0, and B-nya 1, maka dia bernilai 0 ya. 0 ya teman-teman ya. False. Ini kita lanjut. Kalau misalnya semuanya bernilai false atau 0 ya, maka outputnya akan bernilai apa? Ya, false ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya semuanya bernilai false untuk N, maka outputnya akan bernilai false. Gampang ya? Gampang. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ke operator OR. Operator OR ya. Di sini kita copy saja ya. Kita copy tadi yang di atas. Kemudian ini supaya membedakan ya. Membedakan dengan yang lain. Kita buat OR ya. OR. Ya. Nah, OR kita coba dulu masing-masing bernilai 1 ya. Bernilai 1. Integer A. Nah, dia OR seperti ini teman-teman ya. OR. Sintaksnya perintahnya seperti ini. Nah, di sini kita ubah juga jadi OR. Nah, di OR kalau 1 OR 1 masing-masing bernilai 1, kita lihat outputnya akan bernilai berapa. Kita lihat OR A OR B 1 ya, bernilai 1 ya. A OR B 1. Nah, kita coba, maaf, kita copy lagi yang di atas ya, yang di atas ini kita copy karena perintahnya sama ya, supaya cepat. Sekarang A nya bernilai 1, B nya bernilai 0, A OR B akan bernilai apa ya? Kita lihat A OR B, maka kira-kira outputnya bernilai apa ya? Kita lihat. Nah, 1 ya teman-teman ya. 1, A nya 1, B nya 0, maka outputnya akan bernilai 1 atau true ya. Kemudian kita lanjut. Sekarang A nya bernilai 0 ya. A nya bernilai 0, kemudian B nya bernilai 1 ya. Kita balik ya, kita balik kondisinya. Di sini kita rubah menjadi OR ya. Ingat ya, OR ya. Di sini juga OR ya. Kira-kira outputnya akan bernilai 1 teman-teman ya. Masih tetap bernilai 1. Nah, masih bernilai 1. Sekarang kalau misalnya kedua-duanya ya, inputnya bernilai 0 ya, atau false ya, masih keduanya bernilai false. Kira-kira hasilnya akan bernilai apa? 0 ya. Berarti kalau OR
Kalau semuanya bernilai false, dia akan bernilai false. Tapi kalau misalnya semuanya true atau salah satunya true, maka dia akan bernilai true. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Paham nggak? Gampang ya, operasi logika. Ya seperti ini operasi logikanya di Python ya. Nah, kita lanjut ke operasi yang terakhir ini. Kita lanjut ke operasi operator XOR ya, XOR ya. Nah, kalau untuk operator XOR ini simbolnya seperti ini teman-teman. Simbolnya yang di atas angka 6 ini ya. Seperti ini ya simbolnya. Nah, kita coba lagi. Sini kita print dulu. XOR ya, XOR. Nah, kita mulai dari semuanya bernilai 1. A XOR di atas angka 6 ya. Simbol di atas angka 6. A XOR B. Kita lihat. Kira-kira kalau bernilai 1, A XOR B bernilai 0 ya. Di sini tidak usah ya. Kita ubah saja menjadi supaya teman-teman tidak bingung ya. Kita coba run lagi. Nah, 1 semua input bernilai 1, maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, coba kita salah satunya A-nya sekarang yang bernilai 1, B-nya 0 ya. Kira-kira nilainya hasilnya seperti apa? 1 teman-teman ya. A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 0, di XOR-kan A XOR B, dia bernilai 1. Nah, selanjutnya kalau yang A-nya 0, B-nya 1, A XOR B, kira-kira akan menjadi apa ya? Kita lihat. Satu lagi teman-teman, bernilai true. Ya, kalau misalnya semuanya bernilai 0, A XOR B semuanya bernilai 0. Kita lihat, tak 0 teman-teman. Berarti kesimpulannya XOR itu akan bernilai 1 kalau inputnya nilainya tidak sama. Ya. Kalau inputnya nilainya tidak sama, maka outputnya akan bernilai 1. Tapi kalau inputnya nilainya sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka akan bernilai 0 atau false. Ya. Nah, dari hasil ini nanti kita akan cocokkan. Teman-teman bisa cocokkan dengan tabel kebenaran yang telah kita jelaskan tadi ya. Atau teman-teman nanti bisa lihat nih tabel yang di sini ya. Perhatikan ya, tabel yang ini silahkan dicocokkan dengan hasil dari output dari Python ini ya, sama atau tidak ya. Nah, teman-teman, sekian dulu ya video kali ini untuk operator logika. Saya rasa gampang ya teman-teman ya, mudah dipahami, gampang. Kalau teman-teman ikuti langkah-langkahnya ya, intinya itu adalah tabel kebenarannya ya. Harus paham dengan tabel kebenaran dari masing-masing operator. Itu inti dari operator logika ini. Nah, kalau di Python cuma ada 4, not, operator AND, operator OR, dan operator XOR. Ya. Baik.
coders, untuk pembelajaran operator logika cukup sekian sampai sini ya. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Jadi teman-teman harus stay tune di channel, jangan kemana-mana ya, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi tentang pemrograman Python ini. Oke, see you in the next video, and salam coders berdasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To change your